Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas rajut motif Prada dengan model yang terbaru seperti ini. Tas ini berukuran panjang bagian atasnya kurang lebih 28,5 cm, sedangkan untuk bagian bawahnya berukuran kurang lebih 20 cm. Untuk tingginya berukuran 17 cm, dan untuk lebar alasnya berukuran kurang lebih 8 cm. Untuk bagian luarnya, tas ini memiliki 4 saku, 2 di samping dan 2 di depan dan belakang. Saku ini bisa kita fungsikan untuk meletakkan card holder, lalu mungkin parfum. Selain itu, kita bisa masukkan juga pelembab dan make up. Barangkali teman-teman butuh cepat waktu touch up. Nah, sedangkan di bagian dalamnya di sini kita lengkapi dengan furing. Untuk kantong bagian dalam bisa kita buat untuk meletakkan HP. Untuk dompet panjang di sini juga bisa masuk. Jadi ruangnya cukup luas ya. Tas ini bisa sahabat rajut gunakan untuk model tas jinjing maupun tas bahu. Bagaimana sahabat rajut, sudah penasaran cara membuat tas rajut motif Prada model terbaru ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini. Benangnya kali ini saya menggunakan benang nilon. Saya siapkan 2 warna, ada perpaduan warna pink muda dan ungu. Selanjutnya untuk hakpen kita akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Di sini saya menggunakan benang yang warna pink muda. Buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat rantai dengan kelipatan 4. Karena motif yang akan kita kerjakan nantinya kelipatan 4. Saya sudah selesai membuat 44 rantai. Selanjutnya kita tambahkan 1 rantai lagi dan buat SC mulai dari lubang yang kedua. Jadi yang rantai tambahan tadi kita skip, di lubang berikutnya kita buat SC. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat SC hingga ujung rantai, di sini kita mendapatkan total ada 44 SC. Selanjutnya
Kita buat 44 SC ini bolak-balik sebanyak 16 baris. Caranya, kita buat satu rantai, balik, lalu buat SC mulai dari lubang yang pertama. Buat satu SC di masing-masing lubang. Kita masuk di 2 serat benang seperti ini ya. Lanjutkan hingga ujung. 44 SC untuk baris yang kedua sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama. Satu rantai, balik dan buat 44 SC. Kerjakan hingga mendapatkan total 16 baris. Saya sudah selesai membuat 44 SC sebanyak 16 baris. Hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Kita buat 44 SC untuk sisi panjang dan 16 SC untuk sisi lebar. Kita mulai dari sini. Buat satu rantai, balik, SC di lubang yang pertama, pasangkan penanda. Ini adalah stitch yang pertama untuk SC keliling kita. Lanjut satu SC di masing-masing lubang. Selesai membuat 44 SC untuk sisi panjang, kita lanjutkan untuk sisi lebarnya. Pasangkan penanda supaya mudah menghitungnya. Kita lanjutkan hingga SC keliling ini selesai. Selesai membuat SC keliling, hasil jadinya seperti ini. Totalnya ada 120 SC. Terakhir kita bisa slip stitch. Di stitch yang pertama, tahan dulu benangnya dengan penanda. Oke, kita ukur hasil jadi alas persegi panjang ini. Panjangnya berukuran 22,5 cm dan untuk lebarnya 8 cm. Selanjutnya, sebelum masuk ke bagian motif, kita akan buat fondasinya dulu. Caranya dimulai dari stitch yang pertama ini. Kita buat satu rantai, lalu SC, tapi hanya masuk di front loop saja atau serat depan saja, seperti ini. Pasangkan lagi penandanya. Kita lanjutkan di lubang berikutnya. Kita masuk di satu serat benang yang bagian depan. Ambil benang, 2 serat jadikan 1. Lanjutkan cara yang sama seperti ini 1 putaran.
Sudah bertemu dengan penanda, kita sudah menyelesaikan satu putaran. Terakhir slip stitch di stitch yang pertama. Oke. Jadi untuk bagian fondasinya hasilnya seperti ini. Di bagian dalam terlihat ada serat yang tersisa seperti ini ya. Oke, kita akan lanjut mengerjakan motifnya. Untuk bagian motifnya di sini slip stitchnya kita lepas dulu. Kita langsung buat SC di stitch yang pertama. Kita pasangkan penanda di sini. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Lalu buat 3 DC di stitch yang sama dengan SC. Satu, dua, tiga. Selanjutnya kita skip 3 lubang. Di lubang yang keempat kita buat 1 SC. Kita ulangi pola yang sama seperti ini. Setelah membuat 1 SC, kita buat 3 rantai seperti ini, lalu tambahkan 3 DC di lubang yang sama dengan kita membuat SC. Skip 3 lubang. Di lubang keempat buat SC, 3 rantai, 3 DC di lubang yang sama. Nah, motifnya seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Sudah bertemu dengan penanda. Di sini kita sudah menyelesaikan 1 putaran. Ini adalah baris pertama untuk motif berada kita. Selanjutnya, di sini tersisa 3 lubang. Di stitch yang pertama, kita buat slip stitch, lalu 1 rantai. Kemudian rajutan ini kita balik. Jadi sekarang kita mengerjakan dari bagian sisi buruk. Kita buat slip stitch dulu di DC yang pertama dan DC yang kedua. Di DC yang ketiga, sebelahnya 3 rantai ini, kita buat front post single crochet. Caranya, kita masuk di badan DC nya, masuk kanan, keluar kiri seperti ini, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Ini adalah stitch yang pertama. Kita pasangkan penanda. Ini adalah awal untuk baris motif yang kedua. Lanjut, kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita buat 3 DC nya di ruang 3 rantai ini.
1, 2, 3. Sekarang kita skip 2 DC. Di DC yang ketiga kita buat 1 front post single crochet, tambahkan 3 rantai, lalu 3 DC lagi di ruang 3 rantai. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi terus pola yang sama. 1 front post single crochet, 3 rantai, dan 3 DC di ruang 3 rantai. Saya akan kembali setelah baris kedua motif Prada ini selesai. Baris kedua motif Prada kita sudah selesai. Di sini kita akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, lanjut ke baris yang ketiga. Kita buat 1 rantai, balik. Sama seperti waktu mengerjakan baris yang kedua ya. Slip stitch dulu di 2 DC. Lalu kita buat 1 front post single crochet, 3 rantai, dan 3 DC di ruang 3 rantai. Untuk stitch pertamanya selalu SC ini ya, front post single crochet ini. Lanjut kita kerjakan dengan cara yang sama hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Saya sudah selesai membuat motif Pradanya hingga 12 baris, hasil jadinya seperti ini. Terakhir, di sini kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Langkah selanjutnya, di sini kita posisikan rajutannya agar loop bagian belakang saat kita membuat SC fondasi motif Pradanya tadi terlihat ya, posisinya seperti ini. Sekarang kita akan kerjakan dari bagian ini. Kita masuk di salah satu serat. Kali ini kita menggunakan benang yang warna ungu. Kita ambil benangnya, kunci dulu dengan 1 rantai. Selanjutnya kita akan membuat HDC. Kaitkan benang ke hakband, masuk, ambil benang. Kita punya 3 serat. Di sini kita jadikan 1. Ini adalah stitch yang pertama, kita pasangkan penanda. Kita masuk di lubang berikutnya, buat 1 HDC.
Untuk ekor benangnya kita sembunyikan seperti ini ya, posisikan di atas hakpen. Kita akan lanjutkan terus membuat satu HDC di masing-masing lubang serat ini. Sudah bertemu dengan bagian penanda. Di sini kita sudah menyelesaikan satu putaran. Hasilnya seperti ini. Totalnya ada 120 HDC. Selanjutnya, tanpa slip stitch, kita langsung membuat HDC di stitch yang pertama. Nah, stitch pertamanya berpindah ke sini. Kita lanjutkan membuat satu HDC di masing-masing lubang. Kita masuk di 2 serat benang seperti ini. Sudah bertemu dengan penanda lagi, berarti di sini kita sudah menyelesaikan baris yang kedua. Hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ketiga dan seterusnya dengan cara yang sama. Kita buat satu HDC di masing-masing lubang. Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda di stitch yang pertama setiap barisnya ya. Untuk jumlah barisnya kita kerjakan hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Usahakan ukurannya lebih tinggi daripada yang motif perada ini. Oke, untuk badan tas yang warna ungunya di sini saya sudah buat 25 baris HDC. Selanjutnya kita akan buat satu baris SC. Langsung dimulai dari stitch yang pertama. Kita buat satu SC. Di masing-masing lubang. Sudah bertemu dengan penanda lagi, di sini kita bisa lakukan slip stitch. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Langkah selanjutnya, badan tas yang warna pink motif perada ini kita arahkan ke atas seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat list untuk bagian atasnya ini. Oke, karena di sini benang warna pink saya habis, jadi untuk listnya saya menggunakan benang yang warna ungu. Kita bisa mulai dari salah satu sisi, masuk di bagian DC. Buat satu rantai dulu untuk mengunci. Lalu kita buat satu SC. Di lubang berikutnya satu SC lagi. Di DC yang ketiga
dan di ruang 3 rantai kita buat 1 SC. Nah, jadi ada 4 SC ya. Kita ulangi di pola yang berikutnya. 1 2 3 4. Oke, seperti ini kita lakukan 1 putaran. Selesai 1 putaran, kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita akan pasangkan handle. Untuk handlenya di sini saya buat 115 SC sebanyak 4 baris. Kita buat 2 lembar seperti ini. Kita sisakan benangnya di bagian ujung agak panjang, kita gunakan untuk menjahit. Posisi menjahitnya di sini, di badan tas yang warna pink. Dengan bantuan jarum kristik ya, di sini kita jahit. Pastikan jahitannya kuat. Lakukan pada semua ujung handlenya. Sudah selesai menjahit handlenya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan jahit badan tas yang warna pink ini dengan badan tas yang warna ungu, jadi akan terbentuk saku. Oke, jadi di sini saya menggunakan benang yang warna pink dan jarum kristik. Kita tarik dulu, paskan posisinya, lalu kita mulai jahit dari bagian dalam. Oke, sudah hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan untuk menjahit bagian yang lainnya. Saya sudah selesai menjahit 4 bagiannya. Di sini jadi terbentuk ada 4 saku. Nah, selanjutnya untuk bagian atas ini supaya lebih manis, karena masih ada sisa benang pink sedikit, kita akan buat dekoratif slip stitch ya. Kita kerjakannya di bawahnya SC. Kita lanjutkan 1 putaran.
Selesai satu putaran, hasilnya seperti ini. Terakhir kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, tas motif Prada model terbaru kita sudah jadi. Hasilnya secantik ini. Sahabat rajut bisa gunakan tas ini sebagai tas jinjing maupun tas bahu. Sahabat rajut bisa melengkapi tas ini dengan memasangkan furing di bagian dalamnya. Atau kalau mau tanpa furing bisa juga dipasangkan kancing magnet ya. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas cantik motif Prada model yang terbaru. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.